Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kepada Allah karena sebagai orang iman selalu diberitahu oleh Allah dan Rasul tentang bagaimana agar bisa mendapatkan keberuntungan, termasuk bagaimana agar bisa terhindar dari mara bahaya. Di kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah hadis Nabi yang termaktub dalam hadis Ibnu Majah Kitabul Fitan tentang sesuatu yang harus kita hindari, suatu perbuatan yang harus kita hindari, karena jika tidak dihindari perbuatan itu dampaknya akan menimbulkan bencana, akan menimbulkan musibah. Dan hal ini disampaikan oleh Rasulullah SAW saat itu kepada orang-orang muhajirin, jadi sahabat-sahabat Nabi yang ikut hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian diberitahu oleh Nabi agar jangan sampai mereka melakukan hal-hal ini, perbuatan-perbuatan ini yang dampaknya akhirnya mereka mendapatkan musibah. Jadi bunyinya begini, kata Abdillah bin Umar, suatu saat Rasulullah SAW menghadap kepada kami lalu berkata, "Ya ma'syarul muhajirin, khamsun idza batulitum bihinna wa a'udzubillah an tudrikuhunna." Wahai orang-orang muhajir, ketika kalian dicoba oleh Allah tentang 5 hal, tentang 5 perkara, tapi na'udzubillah min zalik, kata Nabi, saya berlindung kepada Allah, mudah-mudahan kalian tidak dicoba oleh Allah dengan 5 perkara ini. Tapi Nabi tetap memberitahu tentang 5 perkara itu agar sahabat-sahabat, ya waktu itu orang muhajir tapi tentunya semua umatnya Nabi ya, agar tidak mendapatkan musibah ini yang dikarenakan atau yang disebabkan mereka melakukan pelanggaran-pelanggaran. Yang pertama, lam tazhari al-fahishatu fi qaumin qattu hatta yu'linu biha ila fashafihim at-ta'un wal auja' allati lam takun madat fi aslafihim allazi madaw. Jadi kata Nabi, apabila perbuatan keji yaitu zina telah tersebar di suatu kaum, bahkan berani menampakkan dengan terang-terangan, berani melakukan perbuatan keji seperti zina di muka umum. Apabila itu terjadi di suatu kaum, maka Allah akan menyebarkan, akan meratakan wabah penyakit taun di kampung itu atau di tempat itu. Taun itu kalau zaman Nabi, ketika ada wabah penyakit taun di dalam suatu kampung itu, maka orang-orang yang di luar kampung itu nggak boleh masuk, dan orang-orang yang ada di kampung itu nggak boleh keluar. Ini saking bahayanya wabah tersebut, dan biasanya kalau kena di pagi hari, sorenya mati. Saking dahsyatnya wabah penyakit taun. Nah, kalau di suatu tempat, suatu wilayah terbiasa dengan perbuatan zina, ya,
berani menampakkan dosa zina sampai akhirnya banyak anak hasil zina, maka wabah penyakit taun akan ada di kampung itu atau di wilayah itu, dan bahkan Allah akan kirim penyakit-penyakit yang penyakit ini belum pernah ada pada kaum-kaum yang sebelumnya. Ini kan sangat mengerikan ya. Kita sudah diperlihatkan oleh Allah tentang wabah penyakit yang mendunia, yaitu kemarin COVID-19. Itu saja sudah sangat luar biasa ya. Bahkan sesuatu hal yang kita yakini, ternyata keyakinan kita itu terpatahkan dengan adanya Allah kirim wabah penyakit COVID-19 waktu itu. Contoh kan, ada orang-orang berkata bahwa wah, tempat ini nggak akan pernah sepi, akan selalu ramai didatangi. Tapi ternyata begitu datang penyakit COVID-19 itu, wabah itu, ya ternyata tempat yang diyakini akan selalu ramai, diqadar oleh Allah ya sepi juga karena adanya wabah penyakit itu. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam umatnya Nabi, atau apalagi pemukiman itu adalah mayoritasnya orang Muslim, kemudian tersebar ada perbuatan zina dengan terang-terangan, walaupun yang melaksanakan itu adalah orang-orang yang mungkin nggak beragama, tapi kalau dibiarkan oleh Muslim yang ada di situ, ini bisa membahayakan. Allah akan meratakan siksanya itu bukan hanya kepada orang yang melakukan, tapi Allah akan ratakan kepada siapapun yang ada di situ, karena berarti Muslim yang ada di situ tidak berusaha mencegah perbuatan keji tersebut gitu. Dia artinya kita berusaha berdoa dan kemudian memberikan nasihat, memberikan edukasi agar jangan sampai terjadi di tempat kita atau dimanapun tempatnya, khususnya di wilayah yang itu notabene-nya adalah Muslimnya banyak, jangan sampai terjadi terang-terangan dilakukan perbuatan zina, termasuk tidak terang-terangan ya. Dia kalau udah terang-terangan berarti ini udah parah, saking parahnya, bobroknya akhlaknya orang-orang yang ada di situ. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, walam yang kusul mikyala wal mizan ila ukhidhu bis sinin wa syiddatil maunah wa jawri sultan alaihim. Apabila pedagang-pedagang berani mengurangi takaran, berani mengurangi timbangan, jadi tidak jujur di dalam berdagang. Kan kalau dalam surat Al-Mutaffifin kan jelas itu, wailun lil mutaffifin allazina izaktalu ala nasi yastaufun wa iza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kerusakan atau celaka atau neraka wail bagi mutaffifin, orang yang suka mengurangi takaran itu. Di ketika mereka membeli, mereka minta takarannya atau timbangannya sempurna. Begitu mereka menjual ke orang lain, malah mereka kurangi takarannya atau timbangannya, mereka tidak jujur dalam timbangan. Nah, apabila terjadi di suatu tempat rata-rata mayoritas ya, atau rata-rata penduduknya adalah berdagang dan tidak jujur dalam bermuamalah, maka Allah akan berikan mereka bencana berupa paceklik dan hidup yang sangat berat. Udah jelas itu. Kalau Allah berikan paceklik, larang pangan, biasanya hujan dibuat oleh Allah sangat jarang turun, sehingga buah-buahan tumbuhnya susah, tanaman-tanaman banyak yang kering, ternak-ternak juga begitu, banyak yang mati karena kekurangan air. Nah, mereka akan menjumpai kehidupan yang sangat berat, kerugian harta tentunya. Dan yang termasuk parah juga adalah Allah akan berikan mereka pemimpin yang menyimpang, pemimpin yang sangatlah tidak adil kepada mereka. Itu dampak dari tidak jujur di dalam mencari maisha, tidak jujur di dalam berdagang. Karena memang ancaman dari Allah bagi orang yang berdagang mengurangi takaran, maka harus dijauhi.
Ketika melakukan, yang pertama dosanya nanti di akhirat ada. Namun sebelum dosa di akhirat itu nanti diberikan oleh Allah kepada dia, Allah sudah juga berikan teguran di dunia. Dan ternyata teguran di dunia ini sangat berat, ya, sangat berat. Menghadapi paceklik, larang pangan, susah mendapatkan bahan pangan, tambah lagi pada saat itu Allah berikan pemimpinnya adalah orang yang sangat menyimpang. Ya, na'udzubillah min dzalik. Itu nomor 2. Nomor 3, walam yamna'u zakata amwalihim illa muni'u al-qatra fis sama minas sama walaula al-bahaim lam yumtaru. Yang nomor 3, ketika orang-orang Islam tidak mau mengeluarkan zakatnya harta. Jadi dia punya ternaknya sudah nisab dan harus mengeluarkan zakat, dan dia sudah tahu memang berkewajiban mengeluarkan zakat, tapi tidak dia keluarkan. Kalau dia punya emas, punya perak, punya uang, atau dia berdagang, dan dia sudah tahu bahwa setelah 1 tahun sudah dihitung, ternyata uangnya, emasnya atau peraknya atau dagangnya itu ternyata sudah nisab, harus mengeluarkan zakat 2,5%. Sudah haul, sudah setahun, dan ternyata sudah nisab, batasnya itu sudah masuk dia, dan dia sudah tahu harus mengeluarkan zakat, tapi tidak dia keluarkan zakatnya. Nah, ini di samping nanti di akhirat dia akan disiksa, ya, kalau tidak mengeluarkan zakat ternak contohnya, maka ternaknya itu nanti di hari kiamat Allah akan datangkan, akan hadirkan kepada dia. Seandainya ternaknya itu ada 40, maka 40-nya itu nanti akan disuruh berbaris oleh Allah ternaknya, dan dalam keadaan fisik yang sempurna, tanduk yang bagus. Lalu ternak itu satu persatu nyeruduk dan nginjek-injek dia, dari ternak yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 40, kemudian balik lagi dari nomor 1 sampai nomor 40, begitu seterusnya. Kalau itu berupa uang, ya berupa uang tidak dizakati, dia berdagang kemudian harusnya zakat tidak dikeluarkan, maka Allah akan wujudkan menjadi ular yang di dalamnya itu banyak bisanya sampai kepalanya itu sangat besar dan menggigit-gigit dia, mengatakan ana maluka ana kanzuka, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu dulu di dunia yang kamu tidak keluarkan zakatnya. Jika itu berupa emas dan perak, maka emas dan peraknya itu akan dipanaskan menjadi sebuah lempengan, dipanaskan lalu kemudian ditempelkan di bagian depan, bagian belakang, bagian samping kanan kiri tubuhnya, sehingga betul-betul seperti orang yang dihimpit oleh lempengan yang sangat panas, ya. Ketika ditempel ya bunyinya cos, nauzubillah min dzalik. Itu di akhiratnya sangat mengerikan. Nah, di dunianya oleh Allah akan diberi musibah berupa Allah akan tahan air hujan. Jadi kalau ada orang-orang itu sudah harus bayar zakat, tapi mereka nggak mau bayar zakat, nggak mau mengeluarkan zakatnya, Allah akan tahan air hujan, sehingga mereka akan merasakan kehidupan yang sangat berat, mirip dengan yang tadi itu nomor 2 itu, kehidupan yang sangat berat. Tapi karena ada ternak, ada hewan itu makhluk Allah juga yang harus diberikan air, akhirnya Allah masih kirim hujan hanya mungkin intensitasnya tidak sesering ketika mereka mau mengeluarkan kewajiban zakatnya. Jadi seandainya tidak ada ternak, maka mereka tidak akan diberikan tetesan hujan sama sekali. Mereka menahan zakat tapi masih diberikan hujan, itu karena ada ternak. Di kalimat ini menunjukkan bahwa ketika ada orang Islam kemudian dia sudah harus mengeluarkan zakat tapi tidak dikeluarkan zakatnya dengan sengaja, maka nilai orang itu tidak lebih mulia daripada ternak. Jadi lebih mulia ternaknya, lebih terhormat ternak daripada manusia itu, karena Allah lebih mementingkan memberikan minum kepada ternak daripada memberikan minum kepada orang tersebut. Kenapa? Karena orang itu tidak mau membayar zakat. Ini kan kalau kita sudah tahu gini, oh iya ternyata dampak untuk orang yang menentang perintah Allah
atau melanggar batas-batasnya Allah. Ini di samping di akhirat itu jelas nerakanya mulai dari kuburan, ternyata di dunia juga dampaknya sangat buruk ya untuk dia dan keluarganya. Itu nomor 3. Yang nomor 4, walam yanqudu ahdallahi wa ahda rasulih ila sallallahu alaihim aduan min ghairihim fa akhadhu ba'da ma fi aidihim. Itu yang keempat, yaitu apabila orang-orang iman, orang-orang Islam telah merusak janjinya mereka kepada Allah dan janjinya mereka kepada Rasul. Apa itu janjinya mereka kepada Allah dan kepada Rasul? Sanggup melaksanakan perintah Allah Rasul dan sanggup untuk menjauhi larangan Allah Rasul. Ketika mereka telah rusak, contoh yang paling mendasar adalah tidak sholat. Mereka sudah berjanji dengan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Muhammad dan Rasulullah. Konsekuensinya adalah mereka harus menjalankan rukun-rukun Islam dan rukun iman. Mereka harus sholat, mereka harus puasa, mereka harus zakat. Ketika mereka tidak mengerjakan, mereka melanggar janji atau mereka menerjang yang haram-haram, maka Allah akan membuat musuh mereka, musuh orang iman, menguasai orang iman. Jadi musuh itu yang harusnya susah untuk bisa menguasai orang iman, karena orang imannya itu melanggar janji-janjinya mereka kepada Allah, maka Allah akan buat musuh sangat mudah menguasai mereka, sehingga musuh itu pun bisa menguasai harta yang dimiliki oleh orang iman. Ini sangat hina sekali ya, sangat hina ketika kita dikuasai oleh musuh kita, orang yang atau kaum yang benar-benar mengharapkan kehancuran kita karena muslimnya itu melanggar perintah-perintah Allah. Akhirnya dibuatlah mereka sebagai orang yang dijadikan kalah-kalahan. Ya sangat hina ya, sangat hina sekali, bahkan mungkin lebih hina daripada ditahan air hujan oleh Allah, karena bisa dijadikan seperti budak gitu. Bisa dijadikan seperti budak oleh musuh ya, na'udzubillah min dzalik. Dan yang terakhir nomor 5, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Jadi apabila pemimpin umat Islam itu menggunakan selain Al-Quran, selain hadis, ya, selain kitab yang telah Allah turunkan untuk menghukumi umat, untuk memberikan fatwa kepada umat. Jadi pemimpin-pemimpin di dalam Islam ini di dalam mengeluarkan fatwanya kepada umat, untuk umat itu berdasarkan selain Al-Quran, hadis, selain kitab yang telah Allah turunkan, maka Allah akan jadikan antara orang iman yang satu dan yang lain itu akan saling bermusuhan, tidak rukun. Padahal kan orang iman itu al-mu'min kalbunyan. Orang iman itu seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'do. Sebagian saling memperkuat dengan sebagian yang lain. Orang iman itu sangat kuat. Kalbunyanun marsus, seperti bangunan yang disusun. Kal jamalil anif, seperti unta yang dikelus sangat nurut. Kal jasadil wahid, seperti badan yang satu. Idza staka ra'suhu istaka kulluh, ketika kepalanya sakit maka seluruh badan ikut merasa sakit. Idza staka ainuhu istaka kulluh, ketika matanya sakit maka semuanya merasakan sakit. Jadi orang iman itu benar-benar solid. Orang iman itu benar-benar kompak, benar-benar rukun. Tapi ketika pemimpin di dalam Islam itu menggunakan selain Al-Quran, selain hadis untuk mengeluarkan fatwa, dijadikan bahan fatwa untuk dikeluarkan kepada umat muslim, ketika itu terjadi maka Allah akan jadikan kaum muslimin ini akan berpecah belah, saling bermusuhan. Wah, ini bahaya sekali. Padahal Nabi itu pernah minta kepada Allah, ya Allah, saya minta umat saya jangan dijadikan hancur sebab paceklik. Oleh Allah dikabulkan. Kemudian saya minta umat saya tidak hancur sebab diserang oleh musuh. Allah kabulkan. Dan yang ketiga, saya minta umat saya jangan hancur sebab perang di antara sesama gitu.
sebab tidak rukun. Nah, untuk yang 3 itu Allah nggak kabulkan. Jadi artinya memang kaum muslim ini nanti akan terjadi suatu saat tidak rukun. Nah, dengan kita tahu sabda Nabi bahwa muslim ini akan pecah ketika pemimpin itu mengeluarkan fatwa bersumber dari bukan Quran dan hadis, selain Quran dan hadis. Nah, ini kita sudah tahu. Berarti kita semuanya bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian ilmunya Allah dan Rasul ini. Ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi berarti dilestarikan, dikajikan, disosialisasikan kepada generasi penerus muslim agar semuanya menjadi orang-orang yang berilmu. Nah, ketika semuanya sudah menjadi orang yang berilmu, maka ketika nanti salah satu dari orang yang berilmu itu menjadi pemimpin dalam Islam, maka insya Allah ketika mengeluarkan fatwa, maka fatwa yang diambil adalah berdasarkan Quran dan hadis, sehingga terhindar dari mara bahaya yang tadi kita bahas itu. Baik, saya rasa demikian, dan kita semuanya berharap mudah-mudahan Allah selalu jaga kita agar selalu bisa sejahtera dan selamat dunia sampai di akhirat. Amin. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.